Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada sore hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Siapa ketua kelasnya? Ilma, Bu. Ya, Udah Iman silakan. Sebelum belajar terlebih dahulu kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu doa hendaknya dapat pelajaran. Oke. Siapa yang tidak hadir pada sore hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Oke. Erik, Hadir, Bu. Ilma, Hadir, Bu. ya semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ibu sedikit memotivasi anak-anak Ibu di sini karena pada sore hari ini tentu agak sedikit lelah. Tetapi anak Ibu tidak boleh lelah. Nah, tujuan kita belajar adalah menuntut Ilmu. Nah, di dalam menuntut ilmu itu adalah tentu tidak mudah. Yang mana di situ ada lika-liku, ada jalan mendaki, ada mendatar, ada menurun. Jadi kita tidak boleh lelah ya. Baiklah, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Tidak ada yang ingat? Tidak ada, Bu. Oke, pada minggu lalu kita telah membahas tentang kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, minggu lalu kita telah membahas pelajaran tentang itu. Nah, sekarang kita membahas tentang siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, kepada adik apa? Khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan tahap Bani Umayyah 1. Ya, pintar Erit. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah 1. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, anak dan ibu mampu menjelaskan khalifah-khalifah yang terkenal pada pemerintahan Bani Umayyah 1. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menjelaskan kebijakan-kebijakan di Damaskus. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Yang pertama, sebelah kanan ibu kelompok 1, sebelah kiri ibu kelompok 2. Ya, ibu akan memberikan tugasnya. Baik, kelompok 1 yaitu membahas khalifah-khalifah yang terkenal. Nih. Kelompok 2 membahas kebijakan-kebijakan. Ibu berikan waktu 3 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian ibu akan panggil siapa yang akan maju ke depan. Silakan. Fokus dalam siap? Siap, Bu. Oke. Kelompok 1 silakan baca Red. Khalifah-khalifah yang terkenal Bani Umayyah 1 Muawiyah bin Abu Sufyan, 2 Marwan bin Hakam, 3 Walid bin Abdul Malik, 4 Umar bin Abdul Aziz. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membahas tentang khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah 1. Ya. Yang mana sebagaimana yang telah dibacakan kelompok 1 tadi, khalifah-khalifah yang terkenal yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan membacakan tadi langsung saja kepada kelompok 2, nanti ibu jelaskan bersamaan. Silakan kelompok 2.
Kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. 1. Damaskus. 1. Muawiyah bin Abu Sufyan. Kebijakannya: A. Memperluas wilayah. B. Membentuk departemen. 2. Marwan bin Hakam mencetak mata uang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah membacakan kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Umayyah 1 di Damaskus. Aplaus kepada kelompok 1 dan 2. Baiklah, yang pertama khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah 1, yaitu ada 4 khalifah yang terkenal. Yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah terkenal ketika dia telah berhasil memproklamirkan Bani Umayyah 1, yang mana di situ dia berhasil menetapkan yang mana kebijakannya di Damaskus. Yang pertama, dia berhasil membangun departemen dan membentuk duta baru, yang mana departemen itu disiapkan untuk para sahabat untuk mengutus ke beberapa negara dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam ini adalah dia seorang yang bijaksana dan mempunyai pikiran yang tajam, pemberani dan fasih berbicara. Dan dia juga salah satu khalifah yang pada masa Bani Umayyah 1 ini dia berhasil mencetak mata uang sebagaimana digunakan untuk tukar menukar atau barter di pasaran atau sebagai alat jual beli. Nah, yang kedua, yang selanjutnya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini di dalam sejarah diceritakan bahwa mempunyai puncak kejayaan Bani Umayyah 1, yang mana ketika Walid bin Abdul Malik ini memerintah, itu semua rakyatnya, semua warganya itu patuh dan taat kepadanya karena dia adalah seorang yang jujur. Kemudian kebijakannya yaitu dia mampu memberantas para pemberontak sehingga pemerintahannya menjadi kondusif dan perkembangan peradabannya semakin lancar. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tahu Umar bin Abdul Aziz apa? Tidak tahu? Tidak tahu, Bu. Oke. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah ke-8 Bani Umayyah 1 ini. Yang mana khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dia adalah pemerintah yang paling sedikit pemerintahannya. Yaitu 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Walaupun pemerintahannya berjalan 3 tahun, tetapi dia mampu meningkatkan taraf sosial masyarakat dan menjadi makmur, sehingga dia mampu menciptakan ekonomi masyarakat menjadi sejahtera, sehingga pada pemerintahannya tidak ada satu warga pun yang miskin, sehingga pada pemerintahannya sulit mencari warga yang miskin untuk menyalurkan zakat fitrah pada saat itu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, dia mempunyai keistimewaan yang diantara khalifah ini dia tidak ada mempunyai istimewa ini, tetapi Abdul Aziz mempunyai keistimewaan. Apakah Anda tahu? Tahu, Bu. Apa? 3 tahun. Oh ya, 3 tahun itu adalah pemerintahannya. Oke, yang pertama keistimewaannya,
Ya, pemerintahan yang di pangkunya itu dimusyawarahkan dulu kepada rakyatnya. Yang kedua, dia lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, dia lebih mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Yang keempat, dia lebih mementingkan kehidupan umum daripada kebutuhan pribadi. Yang kelima, dia berlaku adil ke semua pihak, tentunya kepada rakyatnya. Yang kelima, yaitu dia mampu berkata sopan santun dan dalam bertutur kata. Kemudian setelah itu dia membuka forum untuk warga masyarakat guna memusyawarahkan agama, hukum, dan sosial. Apakah Anda Ibu paham? Paham, Bu. Oke. Yang kesembilan yaitu walaupun pemerintahnya 3 tahun, tetapi dia mampu meningkatkan taraf sosial hidup masyarakat menjadi makmur, sehingga pada saat itu sulit mencari warga masyarakat yang miskin untuk menyalurkan zakat pada saat itu. Apakah anak ibu paham? Paham, Bu. Oke. Kita masuk kepada yang kedua. Apa pelajaran kita yang kedua? Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, kalau kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan, dia mampu membeli departemen dan membentuk duta. Yang kedua, dia mampu membeli administrasi dan keuangan dan tata usaha. Dan tata usaha ini diperkerjakan dalam Bani Umayyah. Setelah itu, dia mampu memperluas wilayah, yaitu yang mana wilayah itu sangat subur dan strategis. Siapa yang tahu apa itu wilayahnya? Tidak? Tidak, Bu. Seperti wilayah Afrika. Yang kedua, India dan Bizantium. Kemudian kalau kebijakan Marwan bin Hakam ini di Damaskus, yang pertama, dia mampu menciptakan atau mencetak mata uang. Ya, bagus anak-anak ibu, yaitu menciptakan mata uang atau mencetak mata uang sebagai alat tukar atau barter. Apa barter? Tukar. Itu sebagai alat tukar. Barter itu adalah tukar. Kemudian Walid bin Abdul Malik ini kebijakannya di Damaskus, yang pertama, dia mampu memberantas para pemberontak pada pemerintahannya, sehingga pemerintahannya berjalan kondusif dan perkembangan peradaban berjalan dengan lancar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini dia berhasil menjadi gubernur dan juga memperluas wilayah. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Apa tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita simpulkan sama-sama. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama, khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah I. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, Marwan bin Hakam. Yang ketiga, Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kebijakannya yang pertama itu kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan ini membeli departemen dan membentuk duta. Yang kedua yaitu membeli profesional administrasi dan keuangan. Yang ketiga yaitu memperluas wilayah. Kemudian Marwan bin Hakam adalah mencetak mata uang sebagai alat tukar atau barter. Yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yaitu sebagai dia mampu memberantas para pemberontak. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada sore hari ini.
Jangan lupa minggu depan cari tugasnya tentang Umar bin Khattab ya. Ya, Bu. Itu pembelajaran kita minggu depan. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.